Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana dengan Anda? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifkianita dengan NPM 2022070598 dari kelas 3B non-reguler Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Murtai. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya yang saya hormati, Bapak Jumadi SAT MT dari mata kuliah komputer, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya yang saya hormati, Ibu Barniah SPD yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber saya dalam wawancara pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah komputer dengan tema apakah peluang, hambatan, keuntungan, dan kerugian yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem media sosial secara online. Baik Ibu, tanpa mengulur waktu, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana resepsi Ibu mengenai aplikasi media sosial secara online? Menurut saya, media sosial itu adalah media online yang menduduki interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang biasa dikenal dengan orang banyak. Situs media sosial yang populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menggunakan hubungan antar pengguna sekaligus sebagian ikatan sosial. Baik Ibu, selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai media sosial ini, apakah media sosial ini berpengaruh atau mungkin berdampak bagi kehidupan masyarakat? Oke, saya jawab pertanyaan kedua. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Di sini ada dua dampak positif dan negatif. Positifnya dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang banyak, memperluas pergaulan. Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat melangsungkan secara cepat, biaya juga lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Baik Ibu, pertanyaan yang ketiga, apakah menggunakan media sosial ini membawa perubahan bagi masyarakat? Ya, pertanyaan yang ketiga, keberadaan media sosial terdapat dua, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Maka positif yaitu membuat kita dapat berinteraksi dengan semua orang. Penyebaran informasi dapat berlangsung lebih cepat. Sedangkan negatifnya yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, membuat orang-orang kecanduan internet, menimbulkan konflik, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Keberadaan media sosial dalam perubahan sosial di masyarakat seperti perubahan dalam hubungan sosial serta perubahan keseimbangan. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai penggunaan media sosial secara online di masa pandemi saat ini? Nah, menurut saya media sosial pada masa pandemi corona sangat berperan penting dalam beberapa hal seperti pendidikan contohnya. Pada masa pandemi ini, sekolah diliburkan. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan sebagai media belajar dari rumah. Media sosial juga digunakan untuk alat komunikasi. Karena pada masa pandemi kita harus melakukan social distancing dan juga disarankan agar tidak mudik. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan untuk alat komunikasi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yang kelima,
Menurut pandangan Ibu, apa upaya untuk memaksimalkan penggunaan media sosial agar tidak disalahgunakan bagi pengguna, terutama bagi anak-anak dan remaja? Yang menurut pandangan saya, menggunakan media sosial tidak kenal usia, dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial hampir mengubah cara masyarakat modern berkomunikasi sepenuhnya. Memang bermanfaat, apalagi untuk komunikasi dengan seseorang yang jaraknya yang jauh. Media sosial juga dirancang untuk semua orang agar bisa menyebarkan informasi secara cepat. Namun, media sosial juga telah membuat banyak orang kecanduan yang menimbulkan beberapa dampak negatif. Banyak orang yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk menatap layar atau gadget tadi. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengendalikan penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, batasi penggunaan media sosial. Kedua, cari informasi lain selain dari media sosial. Ketiga, mencari kegiatan yang lebih bermanfaat. Keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Baik, pertanyaan yang keenam, apakah media sosial secara online ini berpengaruh terhadap kesehatan mental, khususnya anak-anak dan remaja? Untuk kesehatan mental, menggunakan media sosial yang berlebihan mengakibatkan kecanduan yang bisa merusak mental seseorang. Jika terus-menerus digunakan, tak hanya kesehatan mental, juga kesehatan fisik pun sangat berpengaruh. Pertama, gangguan penglihatan, menggunakan waktu tidur, mengganggu waktu tidur, dan meningkatkan depresi dan kecemasan. Baik Ibu, pertanyaan yang ketujuh, apa peluang yang didapat dari aplikasi media sosial secara online ini? Oke, selanjutnya, di dalam media sosial banyak peluang usaha yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan. Contohnya, mencoba dengan menjual barang, makanan secara online. Dan kita dapat memasarkannya melalui aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Baik, pertanyaan yang kedelapan, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai berbisnis online di masa pandemi saat ini? Nah, menurut saya mengenai bisnis online, berbisnis online atau berdagang melalui online cukup mendapatkan keuntungan karena dengan begitu para konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan. Maka sektor usaha online ini akan mengalami peningkatan produksi dan akan mendapatkan pendapatan dan penghasilan yang meningkat. Hal yang perlu dilakukan ialah mengikuti anjuran pemerintah agar tidak dapat penularan akibat banyaknya yang berbelanja pada suatu usaha itu. Dan sebaiknya mereka para pengusaha bisa lebih berpikir kreatif supaya usahanya tetap berjalan. Baik, benar sekali Ibu. Pertanyaan yang kesembilan, apakah ada hambatan yang ditimbulkan dalam menggunakan media sosial secara online? Ya, tentu saja ada hambatan. Sadar betul bahwa akun media sosial bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Oleh karena itu, kamu harus lebih bijak dalam memilih konten sebelum diunggah di media sosial. Meskipun platform media sosial saat ini punya fitur privasi yang bisa kamu atur, namun tak ada salahnya menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bermanfaat sehingga tidak menyinggung pihak lain. Tak perlu detail mencantumkan informasi di era digital yang semakin canggih pula kejahatan siber dalam akun media sosial. Jangan pernah mencantumkan informasi pribadi yang detail karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman yang sedang mengintai. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa saja keuntungan dan kerugian yang didapat dalam menggunakan media sosial secara online? Nah, keuntungannya yang pertama bisa mengetahui lebih banyak tentang hal-hal kehidupan atau menambah pengetahuan. Yang kedua, perkenalan dengan orang lain. Ketiga, bisa mengetahui seperti apa keadaan di tempat lain. Keempat, bisa berdagang online.
Kelima, komunikasi lebih mudah. Kerugiannya, yang pertama, sistem elektronik bisa diretas atau hang. Yang kedua, bisa mendapatkan informasi yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, alamat rumah untuk perampokan misalnya, dan lain-lain. Bisa terkena cibir atau bully di media sosial. Yang selanjutnya, terdapat konten yang tidak pantas yang bisa dilihat siapa saja, contohnya pornografi dan lain-lain. Yang terakhir, bisa terkena tipu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Jadi media sosial secara online memang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena memiliki banyak manfaat asalkan digunakan secara bijak dan tidak menyalahi aturan. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk mengawasi sang anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga masyarakat kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Saya tutup wawancara kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.